Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa supaya yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Kevin, pimpin doa di depan. Silakan. Asasi manusia dalam Pancasila. Asasi Manusia dalam Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengatur nilai-nilai luhur yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Dibagi menjadi 3. Yang dicatat kemarin. Angkat tangan. Ya, Kevin, apa aja? 1. Apa? Hak dan kewajiban asasi manusia. Manusia dalam nilai Kevin, dalam nilai Dasar Pancasila. oh, dasar. Yang kedua siapa? Ya, Susi. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. hak dan kewajiban kita akan membahas 3 subpoin dalam bagian D ini, substansi hak dan kewajiban asasi. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Di sini ada yang tahu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila itu ada berapa? 5. Coba jelaskan apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa, Ah. yang adil dan beradab, Ah, persatuan Indonesia, ah. kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan dan dalam dan peraturan, Ah. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tahu gimana sih arti dari sila Pancasila yang pertama sampai kelima itu? Maksud dari sila pertama itu seperti apa? Sila kedua itu seperti apa? Sila ketiga itu seperti apa? Keempat dan kelima itu seperti apa? Ada yang tahu? Sila pertama menurut agama, Gimana tuh menurut agama tuh? Terus? Sila kedua Nah, suaranya dibesarin. menetapkan hak setiap warga negara Indonesia pada kehidupan yang sama. Ah, 3. terus? Ada unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, Ah, ada yang tahu? Yang lainnya yang keempat itu gimana maksudnya? menghargai hak setiap warga negara Ah, bermusyawarah mufakat yang dilakukan pada yang mana terus yang terakhir?
mau masuk agama Islam, terus Yusri mau masuk agama Hindu, itu tuh tidak ada yang larang. Setiap warga negara itu berhak memilih agama masing-masing. Oke. Kemudian yang adil dan beradab. Nah, di bagian yang kedua ini memiliki makna bahwa warga negara di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, di mana warga Indonesia ini diperlakukan yang sama, tidak bisa dibeda-bedakan antara golongan, suku, ras. Jadi seluruh warga Indonesia ini sama. Nggak apa? Ayo ngomong apa Pak? Punya duit. Maksudnya? Kalau orang kaya tidak masuk penjara. Nggak masuk penjara? Masuk penjara seperti orang nggak bersalah. Oh, berarti si Irawan ini berpendapat bahwa tidak semua penegakan hukum di Indonesia ini sama. Ya. Yang kaya itu dikasih keringanan, sedangkan yang miskin ini ditindas dan dihukum seberat-beratnya. Jadi menurut teman-teman itu yang salah itu apa? Siapa betul? Sebenarnya hukum itu udah ditegakkan. Kan udah ada undang-undang nomor ini segala macam itu penegakan hukum. Hanya saja yang bersalah itu adalah, betul dia bilang itu, tapi aparat penegak hukumnya, pejabat-pejabat penegak hukum itu adalah yang bersalah. Bisa menerapkan dan menjalankan hukum itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dicari mereka itu. Jadi pasal 28A ini membahas mengenai menjamin hak untuk hidup. Apa? Menjamin hak untuk hidup. Gimana sih menjamin hak untuk hidup itu menurut teman-teman semua? Hah? Nah, terus apa lagi? Susi? Membahas peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Pada pasal 28A tadi yang berbunyi itu menjamin hak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup, berhak untuk melanjutkan kehidupannya, berhak untuk tidak disiksa, dianiaya, dibully dan sebagainya. Kita semua ini berhak untuk hidup, berhak untuk menjalankan kewajiban kita, mengejar cita-cita dan sebagainya. Itu kita memiliki hak sejak sebelum kita lahir. Ya, kita memiliki hak. Bagian ketiga, Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Gimana itu? Apa itu praksis, Pak? Hak dan kewajiban kena dari nilai instrumental dan nilai dasar. Itu adalah apa tadi? Nilai Praksis. Ayo, siapa yang tahu gimana sih hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila? Ayo, Zaina, hak dan kewajiban. Contohnya itu dari sila pertama sampai sila kelima itu memiliki hak dan kewajiban. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Haknya apa? Itu kewajiban. Kalau haknya apa? Ada yang tahu? Sila pertama. Bebas memilih pilihan. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Mengapa penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami hak asasi manusia dalam konteks Pancasila? Kedua, apa itu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila? Besok saya Apa itu substansi HAM dalam Pancasila? Dampak lingkungannya. Yang dalam dalam Pancasila. Yang ketiga, udah bagaimana pembagian hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila? bagaimana Pembagian hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. bagian Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam